Suatu ketika ada seseorang yang ingin meminta nasihat kepada seorang guru, mursyid, guru spiritual, ya seorang wali Allah. Orang ini menginginkan agar sang mursyid tersebut memberikan satu tips, ya, satu jalan keluar bagi dia untuk bisa menemukan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup. Kemudian sang wali Allah mengatakan kepada orang tersebut, kalau memang engkau benar-benar menginginkan kedamaian, ketenangan dalam hidup ini, saya akan memberikan 3 tips kepadamu. Kalau engkau menjaga dan menjalankan ketiga hal ini, yakin, saya jamin engkau pasti akan tenang dalam hidupmu. Bagaimanapun keadaanmu, kau pasti akan tenang, kau pasti akan damai. Walaupun kau dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, nggak punya apa-apa, fakir, miskin, kau dicemooh, kau dicaci, kau ditinggalkan, ataupun kau dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, penuh dengan materi, penuh dengan kesenangan, dalam kedua hal ini engkau tetap akan berada dalam kondisi tenang. Yang pertama, ya tolong diingat, catat kalau perlu. Saya pun menjamin kalau ketiga hal ini betul-betul Anda jalankan, kalau istilahnya Anda genggam erat-erat dan Anda tidak ingin melepaskannya, dan kemudian Anda menjalankannya dengan sepenuh hati Anda, maka pasti hidup Anda bahagia. Anda nggak perlu lagi meminta resep macam-macam. Yang pertama, ingat bahwa dirimu dan segala apa yang ada di sisimu itu bukan milikmu, tapi milik Allah. Allahu Akbar. Kita sebenarnya tahu hal ini, bukan? Ingat, apapun juga yang engkau miliki, bahkan dirimu sendiri, dirimu, bukankah seperti itu? Apakah kita memiliki diri kita? Enggak. Kita nggak memiliki diri kita. Terkadang kita tidak mampu mengontrol diri kita sendiri. Apa yang menimpa kepada diri kita dari sakit, bencana, musibah, bahkan kematian, ini bisa saja datang sewaktu-waktu. Ruh diri kita, hakikat diri kita, ya bukan milik kita, ini milik Allah. Allah hanya meminjamkan, katakanlah seperti itu, ini bahasa umum, ya, meminjamkan kepada kita sebagai sebuah amanah, ya, yang kita harus jaga, yang harus kita pelihara. Kemudian suatu waktu yang kita nggak tahu kapan, tapi Allah sudah tentukan, Allah batasi, dipinjamkan, punya batas waktu. Kita aja yang merasa nggak punya batas waktu. Kita merasa seakan-akan kita memiliki hal tersebut, kan begitu. Sehingga ketika
dia diambil, kita merasa apa? Kita merasa udah diambil paksa dari kita. Kita merasa seperti dicuri gitu. Bukan begitu? Sehingga kita merasa sakit. Karena dari awal kita menganggap bahwa itu milik kita. Ini milik saya. Bahkan Allah sendiri pun yang mengambil hal tersebut. Ya kita tenang. Kita bertanya, kenapa ya Allah? Kan bukan begitu. Jadi kalau misalnya ada barang kita, ya anak Anda, suami istri Anda, keluarga Anda, orang-orang dekat Anda, ya bukan punya Anda. Hanya seakan-akan saja dia menjadi milik Anda. Kita kan yang membentuk dengan pikiran kita bahwa mereka itu milik kita. Oh anak saya, oh istri saya, oh barang saya, oh mobil saya. Kan seperti itu, kita merasa bahwa semua itu milik kita. Apa yang akan terjadi ketika segala sesuatu ya yang sebenarnya hal tersebut tidak melekat kepada kita, kemudian kita lekatkan dengan sifat aku tadi. Kita lekatkan dengan sifat aku yang memiliki mobil, yang sebenarnya mobil tidak punya hubungan dengan kita, HP tidak punya hubungan dengan kita, nggak ada sama sekali. Tapi kemudian kita lekatkan dengan aku tadi. Ketika dia sudah melekat dengan sifat aku tadi, sehingga ketika mobil ini, barang tersebut lepas hancur, yang terjadi apa? Yang terjadi aku tadi akan menderita, akan sakit. Kita merasa bahwa barang tersebut sudah diambil dari kita, dan kita merasa kita tersakiti. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, kita ini tidak terikat dengan alam dunia. Enggak. Kita berdiri sendiri. Aku kita ya berdiri sendiri, nggak punya hubungan dengan alam sekitar kita sebenarnya. Lalu hubungan kita dengan siapa? Hubungan kita tidak lain dengan yang menciptakan kita. Ya kita berasal dari sana, ya berasal dari dia tiupkan, dia berikan wa nafakhtu fihi min ruhi. Kan jelas, kalau Anda baca dalam Al-Quran kan seperti itu. Allah tegaskan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan, aku berikan hakikat ruhku kepada manusia, kepada diri kita. Artinya, lengketan kita ke sana. Karena kita berasal dari sana, mau nggak mau kita harus kembali juga ke sana. Semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Proses raji'un, proses kembali sedikit demi sedikit sedang berjalan. Raji'un, terus menerus. Bukan Allah bilang yarji' akan, bukan. Enggak, raji'un, sifat yang melekat terus menerus bekerja. Proses kembali tersebut, hanya kita tidak merasa. Apa sih yang bersifat abadi, bersifat tetap di alam dunia ini? Nggak ada. Semua dalam proses berjalan, berubah terus. Makanya kematian ini sebenarnya sedang berjalan, sedang berjalan. Hanya kita tidak melihat. Nanti pada saat udah sampai di batas akhir, baru kita merasa, oh iya terjadi, baru kaget. Tapi sebenarnya proses itu sedang berjalan. Hanya kita tidak melihat proses, tidak menyadari hal tersebut. Terus terang, ada satu hal yang nyata, tapi kemudian kita lupakan hal tersebut. Kita sangat lupakan. Nanti ketika dia terjadi baru kita sadar. Apa? Apa ya hal tersebut? Kita tahu tentang hal tersebut, tapi kita tidak menyadari. Keterpisahan, bahwa kita ini tidak terikat dengan alam dunia, bahwa hidup manusia itu bersifat sementara. Kita tahu, tapi kita nggak sadar. Tahu kita loh. Anda tanya sama siapa saja pasti
Sering terjadi dalam kehidupan kita. Apa sih yang kemudian bisa bertahan lama dalam hidup kita? Sesuatu yang Anda makan aja kemudian akan lepas dari diri Anda. Kan seperti itu. Anda mencari uang kemudian Anda lepaskan, kan jelas. Cari uang Anda setengah mati, buang waktu, tenaga Anda, tapi kemudian Anda lepaskan. Ya memang sudah seperti itu. Hukum alam. Gak bisa dilepaskan. Apa yang Anda dapatkan tidak mungkin akan Anda simpan terus-menerus. Pasti akan hancur. Hanya manusia aja yang tidak menyadari hal tersebut. Nanti ketika dianya udah lepas dari dirinya, sudah pergi, baru dia sadar, oh iya, kesadaran ini yang tidak ada dalam diri kita. Ini yang mau dihadirkan. Makanya sang wali Allah katakan kepada orang tersebut, ya udah, ini harus betul-betul engkau fahami, sadari bahwa dirimu dan semua apa yang ada di sekitarmu, yang engkau miliki, yang sekarang ini ada di hadapanmu, yang ada di sisimu, itu suatu saat, suatu waktu akan pergi darimu, akan meninggalkanmu. Makanya udah sering saya katakan bahwa kalau Anda begitu mencintai sesuatu, seberapa banyak yang Anda cintai, maka sebanyak itu juga Anda pasti akan meneteskan air mata. Jelas. 10 Anda cintai, maka 10 kali Anda akan menangis. Kalau Anda yang duluan pergi, maka orang yang Anda tinggalkan itulah yang akan menangisi Anda. Itu kalau mereka mencintai Anda. Kan begitu. Kalau mereka tidak pernah mencintai Anda, kalau mereka tidak pernah menyayangi Anda, tidak pernah mempedulikan Anda, ya dengan kematian Anda mereka tidak akan menangis. Maka yang menentukan rasa ikatan tadi, rasa perhatian tadi. Coba lihat, pernah nggak Anda menyumbang sesuatu, atau pernah Anda membuang sesuatu, ya, membuang sesuatu, barang yang ada di rumah Anda, barang-barang bekas yang sudah tidak Anda pakai. Apa yang Anda lakukan dengan barang tersebut? Yang Anda buang, kan? Uang Anda sudah tinggal pakai. Anda udah nggak punya ikatan dengan barang tersebut. Bahkan Anda merasa susah kalau barang itu ada di dalam rumah Anda, mengganggu penglihatan Anda, mengganggu kenyamanan rumah Anda. Makanya Anda lepaskan. Kenapa? Ya karena memang Anda sudah nggak butuhkan, udah nggak ada di hati Anda. Tapi coba, ketika barang itu masih ada di dalam hati Anda, ketika baru kali pertama Anda membelinya, barang itu ada di dalam hati Anda. Tapi lama-kelamaan, karena Anda sudah merasa tidak butuh lagi, ya Anda berikan kepada orang lain. Bahkan ketika barang itu jatuh, Anda udah nggak peduli. Makanya jangan sampai hal-hal seperti inilah kemudian kita bersikap dalam sedekah kita. Saya ingatkan lagi, jangan sampai seperti itu. Nggak ada nilai kita di sisi Allah. Allah itu menilai kita seberapa besar kita menyumbangkan, melepaskan sesuatu yang paling melekat di dalam hati kita. Itu yang Allah minta. Allahu Akbar. Itu yang Allah minta. Yang melekat, yang ada di dalam hati kita, itu yang Allah minta. Bukan sesuatu hal yang ada di luar yang udah nggak kita pedulikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau itu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan. Lan tanalul birra. Engkau tidak dikatakan telah berbuat baik. Ini lan tanal, tidak mencapai. Jadi ada proses untuk menggapai sesuatu, untuk mendatangi sesuatu. Artinya lan tanal adalah proses untuk mendatangi, meraih sesuatu. Meraih apa? Maqam mahmud. Al-Quran mengatakan hal tersebut. Ini yang kita ingin raih dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sampai kepada satu makam yang termulia, dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan Allah? Kenapa Anda dimuliakan oleh Allah? Allah Akbar. Sebab Anda pada akhirnya mau melepaskan, berani melepaskan nih sesuatu hal
yang begitu Anda cintai,